Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faradhas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang saya muliakan, kembali mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah, Rabb yang kembali menghamparkan segala aneka macam nikmat, cucuran ragam karunia buat kita semua. Salawat bertangkai salam sejahtera abadi. Kembali mari sama-sama kita bingkiskan spesial kepangkuan manusia budiman insan pilihan. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan nanti kita satu kompleks sekaligus satu lantai di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang saya muliakan. Pada satu kesempatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 14 abad silam yang lalu, beliau pernah menyampaikan satu statement lewat hadisnya yang sangat populer. Hadis ini sering kita dengar, sering kita buka dalam kitab, sekaligus kita baca, mungkin kita semua menghafalnya. Tinggal bagaimana mempraktekkan sekaligus menjaga dari jati diri yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Arti secara bebasnya kata beliau, barang siapa yang mengerjakan salat, mendirikan sekaligus menegakkannya, berarti ia telah membangun bangunan agamanya secara kokoh dan kuat. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, mempermainkan sekaligus melalaikannya, maka berarti ia telah menghancurkan bangunan agamanya berkeping-keping, tidak bersisa. Lewat hadis ini bisa kita garis bawahi, kita pertebal, bahkan kita stabilo betapa penting dan tingginya nilai ibadah salat di dalam membentuk kepribadian seorang mukmin sejati di hadapan Rabbnya, dan betapa besar pengaruhnya ibadah salat ini dalam mencapai sekaligus menggapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi si pelakunya. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang saya muliakan, nanti ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, saat bumi ini hancur lanta tak bersisa, saat planet-planet bertabrakan, saat air laut tumpah ke daratan, kita pernah mendengar lewat hadis ini pun Nabi menyampaikan salah satu amaliyah, pekerjaan atau perbuatan yang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah ibadah salat. Namun bukan itu yang kita lihat. Ada seorang hamba yang kurang lebih 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia tinggal, bahkan hidup di panggung dunia yang nyata itu, segala perintah Allah ia kerjakan, segala hak-haknya Allah ia tunaikan. Saat itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba ini yang 500 tahun hidup selamanya beribadah kepada Allah, datang mendatangi Allah Subhanahu wa taala, berjalan tertatih-tatih, terseok-seok, bahkan tergopoh-gopoh menuju keharibannya Allah Subhanahu wa taala. Saat di hadapan mahkamah keadilan Allah Subhanahu wa taala, saat di hadapan Allah, saat di hadapan Tuhannya, makhluk ini yang bernama manusia mengomentari, bahkan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, saya ini hamba-Mu, 500 tahun saya hidup di alam dunia. Apa yang Kau perintahkan kepada diriku, saya selalu menyembah, ruku, bersimpu di hadapan pintu peduli kebesaran-Mu. Saat ini ya Rabb, masukkan saya ke dalam surga-Mu dengan apa yang telah saya lakukan selama saya hidup di alam dunia ini." Allah pun menjawab, "Masuklah engkau ke surga lantaran rahmatku," kata Allah Subhanahu wa taala. Orang ini pun mengatakan, "Saya ingin masuk ke dalam surga bukan karena rahmat-Mu ya Rabb, tapi karena saya ingin masuk ke dalam surga-Mu tidak lain adalah lantaran ibadah yang selama saya hidup di alam dunia saya kerjakan."
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terlintas terhadap Allah di hadapan ini makhluknya. Luffat kama yulaffus saubul khalqu fayudrabu biha wajhuhu. Allah lipat amalan ibadah salatnya. Allah lipat pahala nilai kebaikannya seperti sepotong kain yang buruk. Allah lempar ke muka orang tersebut, pertanda ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Rahmat Allah mengalahkan yang lainnya. Inilah setetes kesombongan seorang hamba yang ketika hidup di alam dunia Allah ingin masukkan ke dalam surga, bukan semata-mata berapa banyak kita beribadah kepada Allah, tapi semata-mata rahmat yang Allah berikan kepada kita yang menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, singkat ini mari sama-sama kita renung sejenak. Kita lihat pilihan mana yang akan kita miliki, jalan mana yang akan kita lewati, jalan pintas mana ibadah yang selama ini kita jalankan. Sebagaimana Allah pun berfirman dalam hadis qudsinya, ada beberapa manusia yang sholatnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lantaran kesombongan, tapi sekali lagi lantaran rahmat yang Allah limpahkan kepada ini kita, kepada ini orang. Beberapa orang bisa sholatnya diterima oleh Allah. Yang pertama, kata Allah dalam hadis qudsinya, innama ataqabbalus sholata mimman tawaddu'a biha li uzmati. Aku akan terima salat seorang hamba yang ketika ia salat mendatangkan sifat ketawaduan, merasa kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, orang yang ketika salat semacam ini, saat itulah benar-benar ia menyadari sekaligus menghayati. Saat itulah ia sedang berhadapan dengan Tuhannya. Saat itulah dia sedang berhadapan dengan Allah yang maha pengasih tapi dikasih maha sayang tak pandang sayang, yang sayangnya tiada terbilang. Ketika itulah saat ini seorang hamba, saat ia mendatangkan nilai ketawaduannya, merendahkan jiwa, harkat, martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat ia mengayunkan langkah kedua kakinya, saat ia membantangkan sayap kehidupannya, saat ia merunduk sebentar, saat ia sujud, bahkan ruku di hadapan Allah, merasa kecil di hadapan Allah yang maha besar, merasa lemah di hadapan Allah yang maha kuat, maha miskin di hadapan Allah yang maha kaya. Inilah orang, andai kata kita mampu bisa melaksanakan unsur salat semacam ini, maka orang yang salat semacam ini bisa kita lihat Fatihahnya tartil, tahiyatnya merasuk rung sukma, nikmat, bahkan sejuk rasanya mendatangkan jiwa ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa kita lihat seseorang bisa salatnya diterima oleh Allah, walam yastatil biha ala khalqi. Selesai ia melaksanakan ibadah salat, bisa kita lihat nanti diri kita, bahkan orang lain, hasil dari ibadah salatnya dia terjemahkan, bahkan ia juantahkan di kehidupan bermasyarakat. Kembali selesai ia salat, tidak akan menyombongkan kepada makhluk ciptaan Allah lainnya. Kenapa? Karena sifat-sifat salatnya benar-benar diterjemahkan dalam dirinya di hadapan Allah, bahkan di hadapan masyarakat. Apa yang mesti kita sombongkan di hadapan Allah? Hadirin, Nabi Allah Adam alaihissalam dengan sifat kemanusiaannya, bukan sifat kenabiannya. Karena sifat kemanusiaannya, Nabi Allah Adam tergelincir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, terusir dari surga, terpisah dengan istri tercinta, bahkan kenikmatan yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena sifat kemanusiaan Adam, bukan sifat kenabian. Tapi sifat kemanusiaan Adam memiliki sedikit setetes serakah, bahkan sifat kesombongan di hadapan Allah, terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena sifat kemanusiaan beliau. Saat itulah 300 tahun saat beliau bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai hamba Allah yang setiap saat, setiap menit selalu melakukan kesalahan, bahkan kedosaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan sifat inilah, mari sama-sama al-fakir seluruh jamaah belajar dari hasil ibadah salat yang telah kita laksanakan, bahkan akan kita kerjakan.
berbuat baiklah, bahkan jiwantahkan terjemahkan nilai ibadah solat, sedikit demi sedikit merendahlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan solat yang sudah kita tunaikan, solat yang telah kita kerjakan, bahkan yang akan kita dirikan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak beberapa karakteristik orang yang solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterbatasan waktulah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan 2 poin inilah dapat kita pelajari dan kita amalkan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan, segala apa yang kita kerjakan, yakinlah pasti Allah akan terima. Yang sulit pasti Allah akan datangkan kemudahan. Mudah-mudahan ibadah kita yang belum sempurna, kiranya Allah memberikan kesempurnaan dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardahul khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wattabi'ina wattabi'in wa alaina mahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.